syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri atau mengikuti observasi kinerja kepala sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kami puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk saling berbagi bersama di ruangan ini Bapak dan Ibu, dan khususnya dalam rangka untuk penilaian kinerja kepala sekolah di kegiatan observasi komunitas apa, tapi kita mulai sesegera mungkin supaya Pak Puji untuk bisa segera menyampaikan kegiatan presentasi ya kaitannya dengan komunitas belajar. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Matias BDNTD, pengawas bina di SMP Negeri Dua Toro, Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SMP Negeri Dua Toro yang saya hormati. Perkenalkan pada pagi ini saya presentasi kelas belajar. Yang pertama adalah pengertian komunitas belajar, yaitu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Berikutnya, siklus komunitas belajar dalam seperti itu ada refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan keempat adalah evaluasi nanti berputar seperti itu terus menerus sehingga nanti harapannya kualitas pembelajaran semakin lama semakin baik. Berikutnya berbagi dan mendukung. Yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang nanti dibutuhkan ya komunitas belajar bisa dapatkan dengan adanya komunitas belajar di satuan pendidikan ini. Ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada komentar atau apapun, refleksi dari teman-teman semuanya. Refleksi, mungkin yang lain dulu, pertanyaannya nanti refleksi dulu. Saya merefleksikan kegiatan Kombel Belajar di Satuan Pendidikan di SMP Dua Toro. Kita sudah beberapa kali melakukan IHT yang sangat bermanfaat sekali untuk kami dalam membantu proses pembelajaran, terutama saya karena pada saat ini saya mengikuti program guru penggerak, jadi sedikit banyak itu memberi masukan, memberi manfaat yang bisa saya terapkan nanti apabila di pembelajaran. Kemudian ketika saya mengikuti guru penggerak itu juga harus membuat komunitas belajar. Kemudian kondisi Kombel pada saat ini seperti di SMP Dua Toro itu sangat baik sekali sehingga Bapak Ibu guru semuanya mengikuti dengan baik apa yang dilakukan dalam komunitas belajar, terutama dalam membantu proses pembelajaran. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami terkait pada refleksi pada komunitas belajar di sekolah kita, bahwa kami sangat merasakan dampak positifnya karena dari apa yang disampaikan oleh Tentor di sini, kebetulan di sini banyak sekali untuk talenta-talenta di SMP Dua Toro guru yang
mempunyai kemampuan lebih di antara kita, salah satunya nih Bu Isna yang telah memberikan ilmu kepada kita terkait pada materi-materi yang up to date saat ini, sehingga kami yang notabene guru level awam itu kita bisa memahami dan bisa mengikuti update dari perkembangan dari apa kebijakan yang diterapkan di dunia pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya dari kombel yang ada, bahwa kombel kita seperti yang disampaikan oleh Bu Kres tadi, bahwa beberapa kali kita sudah melaksanakan kegiatan kombel dan terlaksananya dari ending kegiatan itu kita mendapatkan ilmu, dan ending berikutnya kita mendapatkan sertifikat yang kiranya sebagai tuntutan yang harus kita sertakan di PMM. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kegiatan kombel juara sehingga manfaatnya sudah dirasakan oleh dua teman dan teman-teman yang nanti kalau diminta cukup dua. Saya beri dua toroh. Ini jujur, unggul, aktif, religius, dan kami. Berikutnya untuk tujuan komunitas belajar yaitu mengedukasi anggota komunitas belajar dalam mengumpulkan dan berbagi informasi terkait dengan pertanyaan dan masalah yang terkait praktik, mendukung dan dengan merancang interaksi dan kolaborasi sekelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya untuk memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Ini tujuannya 5 tujuan utama: pembangunan komunitas belajar, mengedukasi anggota komunitas belajar dalam mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan, masalah dan terkait praktek, keterampilan dan kemampuan para guru dalam proses mengajar, dapat mempelajari tren terkini dalam pendidikan, terus memperbarui pengetahuan mereka dan mempraktikkan metode pembelajaran terbaik. Kolaborasi antara sesama guru, mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, atau mengatasi masalah khusus yang dihadapi dalam konteks sekolah. Belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dalam berbagai praktik baik seputar kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hasil refleksi pembelajaran rekan sejawat, mengingat pentingnya kombel, maka diharapkan penggerak komunitas influencer dapat berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semua dapat berpartisipasi aktif. Jenis komunitas belajar, komunitas belajar dalam sekolah, di antar sekolah, dan komunitas belajar daring dalam satu gugus atau satu kabupaten kota yang sama. Contohnya komunitas belajar guru ya terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Yang 3 ide besar dalam kombel menurut DEFOR 2020, yang pertama adalah kombel yang C, bagaimana respon kita saat mereka tidak belajar. D, bagaimana respon kita saat mereka sudah dapat mempelajarinya. Bagi untuk implementasi di dalam kelas yang sudah dilaksanakan. Berkarya penyusunan pengembangan program kerja dan kerja di kombel juara. Itu yang pertama dilaksanakan adalah mereview KTSP, review KPP dan modul ajar, review ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi komunitas belajar juga mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam P5 ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5 dapat dilaksanakan. Baik, anggota komunitas belajar berbagi pengalaman positif ya dalam mengajar, dalam mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif serta cara mengatasi tantangan
kelas dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Berikutnya juga mereview modul P5. Ini mencakup kegiatannya penilaian, asesmen, dan rapor. Akan merencanakan tindakan nyata atau aksi yang berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam pertemuan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas. Dan berdiferensiasi, pada poin ini komunitas belajar akan membahas bagaimana mereka dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Di minggu pertama di bulan Januari itu pembentukan dan penyusunan program komunitas belajar, pengenalan fitur-fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PNM. Ini sasarannya adalah anggota komunitas secara luring. Yang kedua, minggu kedua review ATP dan review RPP dan modul ajar, itu sasarannya anggota komunitas, metodenya luring. Kemudian minggu ketiga persiapan observasi kelas, komunitas belajar juara SMP Negeri 2 Toroh dalam PMM. Ini ada fitur PMM yang beroperasi secara online. Ini kelompok terdiri dari guru di sekolah yang sama atau dari berbagai sekolah yang berbagi informasi dan belajar bersama melalui platform ini. Itu di https guru.kemdikbud komunitas. Jadi alamatnya di PNM ada. Kemudian tindak lanjut dokumen diskusi keanggotaan dan kerjasama dengan baik. Ini kemudian lanjut ya, dilanjut cepat ya. Akhirnya ketemu kata terima kasih. Alhamdulillah untuk aktivasi komunitas belajar di SMP Negeri 2 Toroh Kompel Juara mudah-mudahan selalu eksis, berkelanjutan, dan selalu memberi manfaat. Dan nanti mohon bimbingan dari pengawas supaya teman-teman tetap bersemangat dalam belajar dan belajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang komunitas belajar juara di sekolah kita, yang alhamdulillah saya juga mengikuti dengan antusias, semangat gitu ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, saya ingin bertanya begini Pak, dari apa yang kita lakukan di komunitas belajar kita ini, bagaimana bisa istilahnya itu meningkatkan prestasi peserta didik kita? Apakah kita tolong untuk diberikan contohnya bagaimana komunitas belajar bisa meningkatkan prestasi dari anak didik kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana komunitas belajar dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita? Tadi sudah saya sampaikan dengan Bapak Ibu guru belajar tentang metode pembelajaran, cara mengajar yang baik, kemudian memilah dan memilih anak-anak secara kemampuan, sudah membagi-bagi secara kemampuan mereka, sehingga dengan itu Bapak Ibu guru bisa memetakan anak-anak kita. Dari itu harapannya anak-anak akan dikeluarkan dari kemampuan, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, potensi-potensi yang mungkin tidak kita dapatkan kalau kita tidak membuat pemetaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga dengan metode dari Bapak Ibu berbagi dalam komunitas itu, maka akan membuat metode-metode atau terbentuk
metode-metode yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu guru kepada anak-anak kita itu dapat diterima dengan baik dan potensi anak-anak itu bisa dikeluarkan. Berikan kepada saya sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan Bu Penny Bapak tadi, kan tentang prestasi peserta didik yang berdampak dari adanya komunitas belajar juara. Di sini yang saya tanyakan Pak, manfaat bagi peserta didik jika Bapak Ibu gurunya aktif dalam komunitas belajar, gitu Pak. Sebelum prestasi, berarti apa manfaat dengan berperan aktif dalam komunitas belajar bagi peserta didik? Demikian, terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah manfaat Kombel bagi peserta didik? Jadi yang melaksanakan Kombel kan Bapak Ibu guru, apa hubungannya dengan peserta didik gitu ya. Jadi kan pembelajaran itu kan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Interaksi itu bisa berjalan dengan baik apabila Bapak Ibu pendidik itu membekali dengan kompetensi yang memadai yang dibutuhkan siswa, dan itu dapat diperoleh dari komunitas belajar yang diikuti dari Bapak Ibu guru. Nanti kan bisa berbagi ilmu, berbagi model-model pembelajaran, cara mengajar yang baik, metode pembelajaran yang baik, dan itu kalau dipahami secara baik dan benar nanti bisa diterapkan di kelas-kelas sesuai dengan mapel yang diajarkan Bapak Ibu guru. Kalau itu bisa diterapkan sebaik-baiknya dengan metode-metode yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka secara otomatis peserta didik akan merasakan manfaatnya. Oh, diajar bahasa Jawa Bu Suri pakai metode menyanyi, mocopan atau yang lain dengan metode misalnya IPS dengan menggambar atau tema-tema adat, atau misalnya olahraga dengan praktek langsung diberi penjelasan dulu. Itu kan butuh pengetahuan dari Kombel tadi. Dan kalau itu diterapkan, disesuaikan dengan mapel masing-masing, secara otomatis anak-anak akan merasakan manfaatnya dan senang. Kehadiran Bapak Ibu di kelas sangat dinamikan oleh anak-anak. Terima kasih ya Pak untuk waktu yang diberikan kepada kami dan paparannya yang luar biasa terkait ada observasi kinerja kepala sekolah yang kami sampaikan tadi. Beberapa hal yang saya dapatkan tadi banyak manfaatnya dan luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya juga kurang lebih sama dengan dua penanya sebelumnya. Kalau kita bicara lihat Kombel sekarang kan sangat marak sekali Bapak Ibu. Kombel belajar itu di PMM itu Kombelnya sangat banyak sekali, dimana mungkin seperti yang jawaban yang panjenengan tadi sampaikan, bahwa orientasi pertanyaan dari teman-teman tadi mengarahnya pada hasil akhir yang dirasakan siswa di dalam sekolah gitu. Untuk saat ini kami ingin bertanya bagaimana untuk Kombel belajar itu dipersiapkan untuk mempersiapkan peserta didik kita untuk kehidupan di luar sekolah. Begitu Pak. Tadi untuk teman-teman sebelumnya fokus pada persiapan atau Kombel belajar terkait pada kemampuan atau kebermanfaatan untuk peserta didik di dalam sekolah. Sekarang saya pengen menanyakan bagaimana Kombel belajar itu mempengaruhi kehidupan di luar sekolah peserta didik. Demikian ya Pak, terima kasih. Ini pembekalan anak-anak nanti di luar sekolah. Jadi untuk Kombel tadi sudah kami jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu membekali anak-anak di dalam pembelajaran dengan baik, itu akan menjadi pengalaman belajar yang tidak terlupakan. Jadi menjadi bekal mereka nanti setelah lulus atau setelah di dalam sekolah selesai, di luar sekolah pun akan merasakan manfaatnya. Jadi kalau di kemarin sudah dilaksanakan kan membatik contohnya seperti itu. Kalau itu Bapak melaksanakan P5 itu dengan
baik dan benar urutannya sesuai dengan tadi kan sudah ditinjau modulnya bagaimana supaya endingnya itu tidak cuma sekedar nilai, tetapi sudah life skill atau keterampilan mengembangkan bakat yang sudah di mungkin keterampilan yang lain. Misalnya kemarin ada anak-anak yang punya bakat seni main ketoprak di kelas itu ngangkuan, ternyata kalau suruh main ketoprak belengrong itu pinter, sehingga anak-anak bisa mengembangkan diri itu, bisa mengembangkan dirinya di luar sekolah. Jadi semua apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah itu akan tidak melanjutkan pun minimal sudah ada bekal yang ada dari sekolah, sehingga bekal-bekal itu kalau Bapak Ibu memberikan yang terbaik itu akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan berkatu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi saya maaf tidak ikut sebentar karena menjemput anak. Saya terima tadi paparannya dengar dari Bu Suri tadi banyak manfaatnya, jawaban dari Bapak Kepala untuk pembelajaran diferensiasi dan kumpul tadi ada banyak manfaatnya. Di sini saya menanyakan bagaimana cara mengatasi peserta didik yang malas atau bolos tidak ikut pembelajaran itu. Padahal orang tua sudah dikomunikasi, dia malah angkat tangan, sudah diajak masuk juga tidak ada anaknya. Kita sudah berusaha mencari di rumahnya malah gembokan, terus dicari kemana-mana malah nggak ada. Nah, ini bagaimana cara mengatasi peserta didik seperti itu? Padahal kita harus mendidik dengan tuntas dan bisa lulus dengan nilai yang bagus. Begitu Pak, terima kasih. Terus tidak nakal Bapak Ibu ya, Bu Andra ya, itu tidak anak nakal. Jadi anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, butuh perhatian khusus itu tugas kita. Jadi tugas kita itu ya kayak bengkel servis itu ya, motornya diservis tambah lancar, motor kawak diservis, motor luwek grek-grek diservis. Tugas kita ya kudu minimal iso mlaku. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi tadi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin butuh perhatian khusus perlu dijemput, ini contoh yang tadi ini anak ujian di rumah tidak ada dan seterusnya. Ini sudah di beberapa tempat seperti itu juga ada. RHK yang saya pilih tentang aktivasi komunitas belajar itu beberapa hal yang sudah saya laksanakan tadi tentang penyampaian informasi tentang komunitas belajar, tujuan, kemudian manfaat, kemudian metode dan lain-lain. Ini beberapa hal sudah saya laksanakan dengan baik. Mungkin ada beberapa yang belum maksimal di saya, itu tentang mungkin saya menyampaikan ke teman-teman itu diam di tempat, kemudian tidak bergeser ke kanan ke kiri, menguasai audien. Teman-teman untuk saya sampaikan lebih tertarik. Kemudian yang berikutnya mungkin gaya saya dalam penyampaian, kemudian saya harus banyak senyum, kemudian harus memberikan berpindah tempat, kemudian geser-geser, kemudian menanyakan bagaimana Bapak itu sudah jelas belum, kemudian yang lain-lain itu yang mungkin perlu saya perbaiki supaya ke depan untuk presentasi yang akan datang gaya saya lebih baik lagi, lebih menarik pada teman-teman, sehingga depannya apa yang saya sampaikan bisa sampai dan jelas kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk refleksi kegiatan dari pelaksanaan observasi tadi dari penilaian kinerja kepala sekolah ya. Jadi kaitannya dengan
indikator yang sudah dipilih yaitu aktivasi komunitas belajar. Ini luar biasa bersama dengan tim-tim dari komunitas belajar di SMP Negeri 2 Toro, dan memang kombelnya sudah berjalan secara rutin. Terkait dengan hasil dari observasi tadi, pengamatan yang kebetulan saya sebagai observernya ya Pak Budi ya. Di poin pertama seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Budi kaitannya dengan penyampaian informasi yang dengan menggunakan pilihan kata-kata yang bisa dipahami oleh audien dan seterusnya tadi sudah dilakukan, dan itu sudah efektif karena terbukti audien ada banyak yang berkomentar, ada yang menanyakan sesuatu ya, jadi ada pertanyaannya, ada juga tadi yang merefleksikan kaitannya dengan komunitas belajar dan juga manfaat. Jadi dilihat dari situ artinya sudah ada feedbacknya dari audien, berarti jelas gitu. Kemudian kaitannya di poin indikator berikutnya tadi bahwa kepala sekolah melibatkan audien. Nah di sini sepanjang presentasi tadi ya, jadi mulai dari bagaimana Pak Puji memberikan perhatian gitu kepada audien, berinteraksi, kemudian merespon aktif gitu ya. Sebenarnya itu sudah dilakukan, tapi memang tadi seperti yang sudah direfleksikan Pak Puji ya, kalau Pak Puji sudah mengajukan pertanyaan, diskusi ya, lalu menyediakan kesempatan untuk teman-teman audien untuk bertanya, tadi juga sudah ada, tetapi mungkin agak sedikit kurang luwes gitu ya Pak Puji, biar tidak terlalu kaku, kesan kaku, monoton gitu ekspresinya, wajah bisa belajar belajar lagi supaya bisa menjadi seorang public speaking yang luar biasa. Jadi sebenarnya belajar public speaking itu tidak dipergunakan hanya untuk bagi narasumber trainer aja ya, tapi Bapak Ibu guru, begitu juga kepala sekolah ketika berhadapan dengan audien. Kalau Bapak Ibu guru, audiennya kan siswa ya, jadi harus tahu dulu bagaimana karakter audiennya gitu ya, harus menarik kan gitu ya. Dan kalau misalnya kayak Pak Budi tadi, setelah audien menyampaikan pertanyaan atau mungkin komentar, berikan acknowledge yang luar biasa, jadi feedback umpan baliknya itu, perhatiannya itu dapat gitu. Mungkin itu nanti rekomnya Pak Budi ke depan supaya nanti bisa mungkin mengikuti pelatihan atau webinar atau apa, silahkan nanti dituliskan di rencana tindak lanjutnya, di observasi gitu ya Pak Budi ya. Terima kasih. Demikian bisa dilanjut ke yang observer berikutnya, mungkin biar sebagai bahan banding gitu ya saya, jadi juga bisa memberikan masukan kepada saya dari tim guru dan juga timnya dari wakil kepala sekolah. Boleh silakan Bu Isma. Satunya yang diberikan kepada saya sebagai observer pembanding dari Ibu Pengawas, dari pengamatan yang saya lakukan tadi ketika Bapak Kepala Sekolah mengadakan presentasi ya. Di sini untuk yang poin pertama, beliau sudah memilih kata-kata yang jelas yang mudah dipahami oleh peserta, kemudian dari tujuan, manfaat, kemudian dampaknya bagi peningkatan kualitas itu sudah dipaparkan secara gamblang. Jadi di sini alhamdulillah untuk poin yang pertama menurut saya adalah sudah sesuai dengan indikator yang ada. Kemudian untuk yang poin ketiga tentang kepala sekolah melibatkan audien sepanjang presentasi itu sudah ada, namun ada beberapa bagian yang belum tampak dan mungkin ini nanti bisa menjadi salah satu masukan untuk kepala sekolah ke depannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tentang refleksi dan Ibu Pengawas tadi, saya juga sama ya, intinya di situ untuk pertanyaan memang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, merangsang pemikiran untuk berdiskusi, kemudian audien pun sudah aktif untuk bertanya, juga menyampaikan refleksi tentang kegiatan Kombel Juara. Selanjutnya ketika guru atau peserta memberikan refleksi dan pertanyaan, kepala sekolah sudah menjawab dengan jelas, namun memang tadi disampaikan oleh Ibu Pengawas Bina tentang pemberian apresiasi kepada peserta yang masih kurang. Nah, nanti bisa ditambahkan di situ. Kemudian
Yang ketiga, untuk masukannya memang gaya presentasinya masih monoton karena Bapak Kepala Sekolah masih berada di tempat seperti itu. Ini untuk hasil dari observasi yang saya amati tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah untuk sesi refleksi.